Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi Setianingsih, CGP Angkatan 4 Kabupaten Cirebon dari SMP Negeri 2 Ciwaringin dalam koneksi antar materi modul 2.3 yaitu coaching. Dalam kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena dibimbing oleh fasilitator Bapak Dr. Hermansyah MPD dan pengajar praktik Bapak Muhammad Reza Ramadan. Hal pertama yang akan saya sampaikan adalah keterkaitan peran guru sebagai coach dalam sistem amount dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, peran kita sebagai guru adalah menuntun murid menuju kodratnya, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Dalam proses menuntun itulah diperlukan pendekatan komunikasi yang dinamakan coaching. Guru sebagai pamong yang mengemong harus mampu memberikan tanggapan positif secara tulus seutuhnya terhadap hal-hal yang disampaikan oleh murid, agar murid merasa dihargai dan akan merasa senang kepada kita sehingga mereka dapat menemukan potensinya atau menghasilkan ide baru atas situasi yang dihadapinya. Pendekatan coaching ini sangat penting dalam proses mengaktifasi kerja otak murid. Pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diajukan dapat memantik metakognisi murid, mulai dari cara murid menyimpulkan, membandingkan, maupun menganalisis situasi. Coaching juga dapat meningkatkan kemampuan murid dalam berpikir kritis secara mendalam, sehingga secara tidak langsung murid akan menunjukkan potensinya. Selain itu, proses coaching akan membuka ruang kebebasan berpendapat dan membangun rasa percaya dalam kebebasan tersebut tanpa ada unsur paksaan. Proses coaching menjadikan guru dan murid sebagai mitra yang sama-sama memiliki kesepahaman tentang belajar. Ketika mendengarkan murid, guru belajar mengenal kekuatan dirinya, juga murid secara mendalam. Demikian juga sebaliknya. Nah, disinilah pembelajaran sosial emosional diperlukan. Guru harus berupaya menguasai dan menerapkan kompetensi sosial emosional agar dapat senantiasa mengontrol situasi yang ada. Dengan komunikasi yang memberdayakan dan penerapan kompetensi sosial emosional yang baik, coaching dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan belajar murid, mulai dari kesiapan belajar, minat, hingga profil belajar murid. Analisis tersebut nantinya direspon dalam perencanaan pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat tercipta lingkungan belajar yang mengundang belajar murid dan manajemen kelas yang efektif. Nah, berikut adalah gambaran keterkaitan antara coaching, pembelajaran sosial emosional, dan pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya adalah refleksi pemahaman modul 2.3 dalam penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saat melakukan coaching dengan murid, di sanalah kita akan mencoba belajar mengenali kompetensi diri juga murid, sehingga kita dapat mengetahui kebutuhan belajar murid yang dapat digunakan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran berdiferensiasi perlu didukung oleh lingkungan belajar yang mengundang belajar murid dan manajemen kelas yang efektif, kita pun perlu memahami dan menguasai aspek-aspek pembelajaran sosial emosional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.